Halo, selamat datang di Juksi bersama Joshua Riksi di sini. Kali ini Juksi akan melanjutkan cerita yang kemarin minggu lalu terputus tentang The Lucky Boy. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya ini, Juksi akan disclaimer dulu kalau cerita ini adalah pure hasil imajinasi Juksi sendiri, tidak berasal dari sumber manapun. Jika ada kesamaan dalam hal nama, tempat, alur cerita, Juksi mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, ada baiknya kita lihat intronya dulu. Beberapa hari berselang setelah kejadian itu, dan setiap hari aku lalui tanpa melewatkan satu hari pun untuk bercinta dengan kedua guru itu. Belakangan aku sudah mulai merasa jenuh dengan yang kulakukan itu. Maka hari ini aku bertekad, sudah tidak ingin melakukannya lagi. Tekad itu aku tanamkan pada pagi itu. Bel pergantian pelajaran berbunyi, dan ini saatnya mata pelajaran bahasa alien. Itu julukan yang aku dan teman-teman sematkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Apalagi yang ngajar guru yang hobinya marah dan menghukum para siswa. Pak Doni Hakim namanya. Guru pria, namun cerewetnya mengalahkan ibu-ibu. Tiba-tiba suara ketukan sepatu yang menyentuh lantai terdengar semakin dekat, bagaikan sinyal bagi kami untuk diam. Muncul sosok cantik yang sudah tidak asing bagi para siswa laki-laki. Bu Natasya masuk ke kelas kami. Dalam hati, aku berkata, apa yang dilakukan di sini? Namun, sorak-sorai dari para siswa terdengar bagaikan seriuh penonton yang sedang menonton pertandingan sepak bola. Ibu di sini menggantikan Pak Doni yang sedang sakit, kata Bu Natasya kepada kami. Seterusnya saja, Bu, bagi salah satu siswa biang kerok kelas. Hari itu menjadi menyenangkan bagi kami di semester yang baru ini. Hari itu, aku lalui tanpa berkomunikasi sedikit pun dengan Bu Natasya dan Bu Jenny. Hingga malam tiba, telepon dan chat dari mereka berdua. Tidak aku hiraukan, bukan tanpa alasan. Aku sudah mulai merasa lelah melakukan itu setiap hari. Sehari, bahkan aku melakukannya pernah sampai 3 sampai 4 kali. Aku tidak hiraukan ponselku. Minggu pagi tiba. Aku berharap bisa istirahat di weekend ini. Tapi suara ibu membangunkanku dan mengatakan, Alex, cepat siap-siap ke gereja lagi. Sontak seketika, aku langsung ke kamar mandi. Jujur, aku merasa berdosa ketika masuk ke gereja jika mengingat yang kulakukan bersama Bu Natasya dan Bu Jenny. Sore hari tiba, aku masih mengabaikan Bu Jenny dan Bu Natasya. Ya, mereka sudah tidak berani memaksaku lagi seperti dulu karena ucapan yang pernah kukatakan kepada mereka. Namun, mereka tetap berusaha melalui telepon dan chat, namun tidak pernah aku hiraukan. Jujur, aku bisa saja mengembalikan keadaan memakai kekuatan misterius yang diberikan padaku. Tapi konsekuensi yang dimaksud oleh orang misterius itu masih menjadi beban bagiku. Dan setelah apa yang terjadi padaku, Bu Jenny dan Bu Natasya, aku belum pernah mencoba itu lagi. Karena aku tidak tahu apa yang akan menimpaku setelah harapanku terkabul. Waktu menunjukkan pukul 15.00. Ponselku berdering dan kupikir itu Bu Jenny dan Bu Natasya. Jadi tidak kuangkat. Lalu ketukan pintu terdengar dan ibu memanggilku. Alex, sini ada Stevie. Ternyata sepupuku yang datang. Saat keluar dan menghampirinya, dia menyahutku dengan ocehan panjang yang intinya kenapa telepon darinya tidak diangkat. Dan aku hanya diam dan tersenyum dan mengatakan, iya, maaf Stevie, kakakku yang cantik.
Dia melanjutkan omelannya dan mengatakan, "Sebagai permintaan maafmu, kamu temani aku belanja ke mall." Seketika terbayang olehku berapa banyak waktu yang akan kuhabiskan dengan dia untuk memilih pakaian dan kosmetik. Tanpa bisa melawan, aku mengatakan, "Ya, baiklah." Steffi lebih tua dariku 1 tahun, maka aku memanggilnya nama dan tidak memasang embel-embel kakak. Hampir 2 jam keliling mall dan dari satu store ke store yang lain. Namun, yang dibeli tidak sebanding dengan waktu yang terbuang. Karena pegal dan capek, aku mengajaknya istirahat di food court. Dan dia juga setuju. Saat jalan menuju food court, dari kejauhan aku melihat Bu Jenny dan Bu Natasha sedang duduk makan di food court. Lalu, ide di kepalaku muncul dan aku berbisik kepada Steffi. "Steph, di sana ada guruku. Nanti aku kenalin kamu ke mereka sebagai pacarku. Alasannya apa nanti akan kujelaskan." Tanpa sempat berkata-kata apapun, aku tarik Steffi menuju meja Bu Jenny dan Bu Natasha. Wajah bingung dan penuh tanya tergambar di ekspresinya. Setelah sampai di meja Bu Jenny dan Bu Natasha, aku menyapa mereka. "Sore Bu." "Oh ya, ini kenalin. Namanya Steffi, pacar saya." Tampak wajah kesal dan emosi tergambar jelas di wajah mereka berdua. Dengan sedikit kaku, Bu Jenny berkata, "Oh, oh, pacarnya Alex. Saya gurunya. Salam kenal." Setelah itu, mereka berdua pergi dan menghilang di keramaian. Melihat itu, Steffi semakin bingung. Setelah memesan, kami duduk dan langsung membuka percakapan dengan menceritakan semua yang terjadi dari mimpi aneh itu, orang misterius, dan kekuatan yang ada pada diriku, dan yang kulakukan pada Bu Jenny dan Bunda Tasya. Namun, aku lupa menceritakan tentang kristal yang diberikan dalam mimpi. Setelah mendengar yang aku jelaskan, Steffi tampak mulai mengerti dan mengatakan, "Apa di mimpi itu kamu diberi kristal?" Tanya Steffi padaku. Dengan sedikit bingung, aku mengatakan, "Iya, tapi kamu tahu dari mana?" Lalu Steffi menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Sebenarnya beberapa hari lalu, sebelum aku pindah ke kota ini, aku mimpi yang persis sama seperti Mulex. Cuma yang berbeda kekuatan yang ada pada diriku. Lalu aku bertanya, "Lalu kekuatan apa yang kau dapat?" Dia menunjuk ke arah garpu dan sendok yang sedang dibawa oleh pelayan yang jaraknya sekitar 5 meter dari kami. Lalu dia membuka tangannya dan menarik garpu dan sendok itu ke tangannya. Itu membuatku terperangah. Lalu muncul pertanyaan lagi di kepalaku. Apa kekuatan itu memiliki konsekuensi atau efek samping gitu? Soalnya kekuatan yang ada pada diriku punya konsekuensi setiap kali aku memakainya. Lalu Steffi menjawab, "Paling jika terlalu sering digunakan, kepalaku akan merasa pusing yang sangat hebat." Lalu saking asiknya mengobrol, kami tidak sadar bahwa pesanan sudah datang. Setelah asik bercerita dan makan, kami memutuskan untuk pulang.